Kecepatan rata-rata seseorang mengemudi kan 60 sampai dengan 80, Pak. Ya. Ketika di atas itu kemudian dia ada getaran, maka yang pertama kali dicek ada Sobat Otomotif dan AHpedia, sebelum kita lanjutkan video ini, jangan lupa subscribe ya, agar tidak ketinggalan tips, tutorial, dan konsultasi tanya jawab terbaru dari AHpedia. Assalamualaikum, Mas Ardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik dan juga Sobat AHpedia. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, suasana sore tapi hujan ya Mas Ardi. Ya, siap. Baik Mas Ardi, masih di program Mekanik 3 Menit. Ya, Ini pertanyaan datang dari Ahmad Dasuki. Oh ya, Pak Ahmad. Ketika pacu kecepatan di atas 80 km per jam, getar sampai setir. Kira-kira apakah ini engine mounting? Oke, siap. Jadi untuk kecepatan di atas normal ya, misalnya kecepatan rata-rata seseorang mengemudi kan 60 sampai dengan 80, Pak. Ya. Ketika di atas itu kemudian dia ada getaran, maka yang pertama kali dicek adalah balancing rodanya. Oke. Oke, itu paling sering dan murah. Paling murah dulu ya? Ya, paling murah dulu. Coba dilakukan balancing 4 roda atau diperhatikan juga di rodanya dia mengalami peang roda atau enggak, peang ban atau enggak. Oke. Kalau dia mengalami peang, maka tentunya ketika sentrifugal atau kecepatan tinggi itu akan berdampak pada getaran sampai dengan ke bodi. Kemudian yang kedua, cek apabila dia penggerak roda depan, maka cek as rodanya. Apabila as roda atau drive shaft mengalami keolengan, maka dilakukan penggantian untuk drive shaftnya. Kemudian yang berikutnya adalah transmisi mounting atau engine mounting. Nah, di antara dua mounting ini apabila dia mengalami kerusakan, maka hendaknya dia dilakukan penggantian. Seperti itu, Pak Taufik. Jadi engine mounting itu ada dua ya Mas ya? Ada dua. Tapi kebanyakan mobil-mobil ini udah menggunakan 4 engine mounting. 4? Ya. Tapi yang paling berpotensi kepada getaran untuk sampai ke kemudi itu ada engine mounting kanan dan juga engine mounting yang sebelah kiri yang di transmisi. Seperti itu. Jadi poin-poin ini yang mengakibatkan dia getaran tinggi. Apabila di kecepatan 80 km per jam itu ke atas, kemudian dia kejadiannya adalah ketika rem diinjak, maka yang terjadi adalah rotor disknya dia mengalami baret atau oleng atau mungkin dia ada yang aus pada satu di antara sisinya. Maka ketika ini terjadi dilakukan penggantian atau ini penggantian disc brake pertama. Kalau budgetnya nggak cukup maka dilakukan yang murah yaitu dengan slab atau bubut ya, bubut piringannya supaya dia rata. Kemudian kalau dia misalnya mobil-mobil sedan, Pak Taufik, mobil-mobil sedan ber-cc yang cukup tinggi di atas 2500, itu dia cenderung kalau di slab biasa nggak akan sembuh. Itu harus dilakukan bubut, kemudian dia di slab grinding. Slab grinding ini adalah proses finishing ya, supaya dia lebih halus seperti kita melakukan slab pada mesin. Seperti itu. Jadi dengan seperti itu dia ketika kecepatan tinggi kemudian direm itu tidak akan terjadi getaran karena apa? Rotor disknya sudah rata. Kemudian perhatikan juga kenapa rotor disk itu dia bisa makan atau bisa aus atau bisa beralur karena kampasnya. Kampasnya bisa jadi tidak original. Maksudnya tidak original ini bukan berarti merek Nissan bukan ya, atau merek Daihatsu atau merek Honda. Maksudnya tiap-tiap disc brake mereka kan punya merek, misalnya Birken atau yang selainnya. Tapi kan di sana ada yang dipalsukan, bukan original produknya. Betul, original produk. Yang dicari adalah original produknya, bukan original merek atau apa. Tapi ya apabila lebih baiknya original merek sesuai dengan yang dipakai di mobilnya. Seperti itu Pak Taufik. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.